Oke, ini dia barang yang kita beli tadi. Kita nggak beli banyak karena kita mau beli di kedai lain. Di PF ini kita beli beras, minyak, saus sambal, beberapa macam jajanan snack. Kalau yang ini kita tadi bayar sendiri. Listrik saya bayar sendiri karena nggak bisa pakai. Itu pun bayar sendiri, padahal dia ada tagging. Yang ini tak ada lah tadi. Yang Yang ini. Tagging. Ini tadi ada tagging Tapi dia My kata Kasih, mungkin tapi packaging baru. rupanya nggak boleh pakai IC atau My Kasih. Karena mungkin kata dia packaging dia baru ya. Yelah kot. Kot bar ada lain. Kita pun harus bayar sendiri nih. Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan ajak kalian untuk belanja bulanan di pasar raya atau supermarket di Malaysia. Namanya PF. Itu dia. Itu dia tempatnya. Ini biasa. Ini hari ini ramai orang karena mungkin belanja untuk persiapan puasa atau bukan persiapan puasa atau hari raya. Kita ada koin seperti ini. Kita bisa beli di situ dengan harga RM1. Murah aja. Murah. Oke, kita masuk. Ini dia tempatnya. Kita bawa shopping bag. Jangan lupa kalau mau belanja kalian harus bawa shopping bag atau tas belanja supaya, karena kalau beli itu mahal ya. Jadi harus bawa sendiri dari rumah supaya tidak susah-susah beli lagi. Ini barang-barang yang dijual di TS. Ada banyak macam-macam. Ada perabotan, ada tempat mainan anak pun ada. Hari ini kita akan belanja apa sayang? Akan beli apa hari ini? Beras, tapi Nah, baju-baju pun ada harga dari RM12 sampai RM29. Nah, itu cukup murah lah. Cukup murah karena nominalnya dah ada. Kecil. Kalau dirupiahkan ya mahal. Nah, ini aksesoris untuk lebaran hari raya juga ada di sini. Obor-obor. Waktu itu kita pernah ke sini dan suasana di sini juga ramai sekali. Jadi hari ini kita pergi ke PF lagi untuk belanja lagi, dan masih ramai. Pop, pop, pop. Di sini pun ada sunlight. Kita lihat dia produksi mana? Enggak tahu. Macam menarik, tapi boleh guna ni ke? Sini ada macam-macam banyak barang dan satu lagi saya mau cerita. Setiap warga negara Malaysia itu di KTP-nya, di KTP-nya dia itu terdapat bantuan dari pemerintah sebesar RM100 per bulan. Namanya adalah My Kasih, yang semua orang dapat tuh. Apa? Tak ingat lah. Dia letak ni. Jadi setiap warga negara Malaysia itu dapat bantuan dari pemerintah, kerajaan Malaysia sendiri. Sarah yang siapa layak je. Lepas tu yang one off RM100 per bulan. Ada yang dapat 50 diikut pendapatan. Warga emas dapat 50. Ada dua jenis mana syutok ni? kerajaan atau pemerintah Malaysia beri, yaitu My Kasih dengan My Sarah. Jap. Seperti istri saya nih, dia My Kasih tu Sarah lah. Oh ya. Seperti istri saya ini dia dapat
Rp200 per bulan ya sayang. Situ ada mereka Karena tak? dia sudah menikah, jadi ada tambahan Rp100 dari kerajaan. Dan itu bisa. Lepas tu gaji saya tak cukup. Saya masih B40, jadi saya dapatlah. Dan apa namanya? Dan bisa diakumulatif gitu. Jadi kalaupun yang bulan itu nggak dipakai, tetap ada dan boleh di simpan di bulan berikutnya. Jadi oke lah. Tumpang lalu. Sorry. Terima kasih. Sayang tengok itu list belanja. Mana kipas udang yang putih ni? Masuk. Habis ke? Ini list belanja yang tinggal kita mau satu. beli hari ini. Ada beras basmati, Ambil kan tu. shop box, Belakang. minyak goreng. Apa tuh? Tu, kicap tu. Tak ada dah yang besar. Nak ambil 2 ke? Satu. Sedap lah. Alah, besar tak ada. Bukan semua habis ni. Dan gak semua barang di TF nih, supermarket ini bisa pakai sumbangan asas rama atau Maikasi atau Maisara, karena cuma barang-barang tertentu, barang-barang dapur, bumbu-bumbu masak, atau karena sebelum ini macam daging atau makanan beku itu pun nggak boleh beli pakai Maisara, jadi harus bayar sendiri, pakai uang sendiri, bukan bantuan dari kerajaan atau pemerintah. Sekarang ketentuan baru, makanan beku pun boleh kita beli pakai Hanya Maisara. sasiram. Kita coba cari produk-produk Indonesia di sini. Ini kecap ABC. Tapi orang sini jarang suka kecap ABC. Biasanya orang-orang sini tuh beli yang maksuri seperti ini, kecap pedas, kecap manis, kecap lemak manis. Dia merek-merek lokal lah. Kalaupun ada, nggak banyak ditemui gitu. Ini seperti ini, budu. Budu ini sambal ya sayang. Budu ini sambal kan? Bukanlah. Apa? Minyak. Budu tu jambu daripada mete, jambu monyet lah. ikan lah. Ini tapi gambarnya jambu monyet. Cap. Oh, dicap aja. Tapi ini fungsinya untuk apa? Makan. Ini buat sambal. Ini saus-saus pun coba kita cari. Dia kemasannya ada banyak macam, yang besar, yang kecil, ada yang paling besar, yang packingan plastik pun ada, yang jadian pun ada. Biasa kita kalau mau hemat berjimat tuh pakai yang tin seperti ini. Ni nak ni. Itu adalah kat rumah. Taklah, dah habis dah. Habis dah. Oke, sekarang kita lanjut cari beras. Beras di sini packingan plastik semua, nggak ada yang packingan seperti ini. Tunggu situ. Kita susah lewat kan? Tumpang lalu, sorry. Oke, kita mundur lagi. Sorry. Jadi bukan cuma jalanan aja yang jam, yang macet.
mall pun bisa macet. Nah, kita pindah sebelah sini karena agak lega. Ini sih kan. Nah, ini salah satu beras yang ada di sini. Ada 10 kilo, ada 5 kilo, ada 1 kilo, dan rata-rata beras di sini tuh impor dari Thailand, Kenapa tak ada ni? Vietnam. Beras Saya itu? belum pernah jumpa atau ketemu dari impor dari Indonesia. Atau banyak juga beras lokal Malaysia yang diproduksi sendiri. Nah, ini untuk harga-harganya. Seperti basmati ini yang istimewa. Nah, jati basmati 10 kilo Rp62. Untuk yang beras-beras biasa seperti jasmine siam wangi itu Rp38. Ada yang murah juga, seperti di sana tuh. Kita lihat di sana tuh Rp26 paling murah. Gini kah? Ini Lepas tu basmati? yang basmati itu tak ada lah, kena beli yang lain lah. Ini kita beli yang beras siam, Oi. sunflower. Nih, sayang. Masa tuh beli ini lah. Bukan. Tak, ya yang beli sendiri masa tuh beli ini. Ini sedap juga. Nah. Coba kalian bandingkan dengan harga-harga di kita, mana lebih murah atau mana lebih mahal. Nah, ini ada yang lebih murah, Rp18 untuk jenis Faiza emas impor. Rata-rata beras impor itu lebih murah. Ada juga beras nasi porang yang biasa orang Jepang, orang Korea makan tuh untuk biasa dia makan pakai sumpit atau chopstick. Berasnya dia, saya pernah makan beras ini karena kita pernah beli juga. Rasanya enak, wangi. Kita lihat di sana. Karena banyak macam kalau di sini tuh nggak bisa lewat lagi. Ini nak jasmine ataupun nak sunflower? Basmati. Sebab 1121 juga sama gitu. Mana lagi murah? Harga sama. Mana lagi murah? Harga sama. Harga sama. Inilah. Biasa lagi kualiti lagi okey. Dia letak depan. Tengok yang kurang putih. Yang kurang putih. Tu kan sunflower. Baik, sunflower lah. Tuh, Ah. dari situ ambil. Boleh tak? Ya. Awas hati-hati. Meh, Oh. yakin ambil ni. Warna macam agak gelap je. Hari tu pun sama warna ni. Ya. Okey ke? Wangi. Dia kurang ni lah, apa putih kan. Kalau putih kan dia ni kan, apa namanya, bleach kan. Bersih lah. Bukan bersih. Macam tepung. Tepung kan yang bagus yang coklat Iya ke? original. Okey. Dia tak bleach. Kita pilih yang beras basmati sunflower. Saya nggak tahu ni kode apa yang 112 ini. Kalau kalian tahu boleh komen. Ya, yang tu ada Ini ni tak? Ya. Kadang produk lain ya. Yang tu ada ni tak? Ni. Seal. Hah? Ada seal tak? Boleh seal Seal tak? macam mana? Ni. Lock. Tak ada. Tak ada? Tak ada, ambil ni. Okey, kita tukar. Yang ni ada lock, senang nak simpan. Sabar. Gluten. Sama, berapa kilo? Sama. Nah.
Alah. Tapi saya suka sunflower. Ambillah sunflower. Kan boleh letak dalam baldi. Oh ya tadi, walaupun merek lain-lain, apa namanya, kode yang tadi itu, mana kodenya sayang? Hah? Kode 112 itu mana? Oh nih, kode 1121. Ada di setiap bungkusan. Saya nggak tahu ini kode apa. Kalau kalian tahu boleh komen. Nabi yang mana? Ambil yang tu lah, senang simpan. Yang ni payah nak simpan ni. Ambil yang tu je lah. Yang mana ni? Kita try jasmine. Oke, kita tukar yang Lasela. Oke, selanjutnya kita akan beli minyak goreng. Di sini ada juga minyak goreng yang curah, minyak curah. Biasa bentukannya juga sama plastik, tapi nggak dijual bebas. Jadi kadang hanya supplier tertentu yang boleh jual dan hanya orang-orang tertentu juga yang boleh beli. Minyak dalam paket tu orang tempatan ni boleh. Kita pakai yang merek Buru karena ini lebih murah sedikit daripada merek-merek lain dan kualitas juga nggak jauh beda. Ini aja pakai sawit. Jom sambung. Gula dah ada tadi. Oh, sos bawang putih lah. Kicap powder tak sos bawang putih. Tadi tempat tadi jap. Kita letak sini aja. Sorry, tentang lalu. Ada barang yang tertinggal kita lupa beli. Sos SB. Sos bawang putih Sos ni. ABC itu ada. Oh, tu ada di atas. Sos cili ABC, tapi yang pedas manis. Oh, ni pun ada. Oh, ni. Kita mau yang ini lah, sambil ini lah. Tapi ini rasanya kalau sos impor tuh dia nggak boleh pakai maikasi atau maisara. Lihat dia nggak ada. Jadi nggak usah. Kalau kita mau belanja yang pakai maisara aja. Oke, jom. Apa lagi? Sayur tak? Ni Kak Marco. Hah? Yang ni Kak Marco sebab dia bahan basah. Ni kat sini dah. Kat sini dah dengan Kodia. Yang ni Kak Marco. Jom. Sebab kat sini tak boleh. Hari ini kita akan belanja di dua tempat. Satu lagi di Pasar Mini. Karena ada barang yang nggak tersedia di sini. Jadi kita akan beli di Pasar Mini atau minimarket lah. Hagong sedap. Itu apa? Kodia. Nak air perisa apa lagi? Itu untuk Bandung, sirap Bandung. Sirap dah ada. Sirap Bandung ini kalau di kita rasanya seperti es doger atau bubble gum gitu. Biasa orang sini sebut sirap Bandung, tapi bukan dari Bandung Indonesia, ini memang namanya sirap Bandung. Kita coba cek di sini ya, ini beberapa mie instan yang ada di Malaysia. Rata-rata memang rasanya seperti laksa dan paling ramai itu biasa orang beli tom yum Thailand. Ada selai-selai untuk roti, banyak. Ini boleh pakai makasi. Dah, jom. Dah nih, segini aja. Cek dulu apa yang Tisu apa semua nanti kat sana lah. Shield top pun tak tahulah boleh ke tak. Coba cari, tengok dulu jom. Boleh ke tak?
Kata boleh pulangkan Atau- je lah. Nah, kalau tak Ambil boleh balik, jajan. kembalikan aja. Oke. Kita beli jajan juga karena di sini juga bukan hanya produk makanan. Tak mana ya? Macet guys. Termasuk kita harus bergantian dengan orang lain karena hari ini ramai sekali orang belanja di TikTok. Horlik masih ada lah, Kat. Tak nak buat kek. Jom. Nih, sayang. Boleh ke? Mana yang tak boleh masa tu? Entah. Atas tu kot. Ini boleh? Ha, boleh. Boleh kot. Karena dah penyok. Ini harus diganti. Kita waktu itu beli hot potato atau yang merek atas tuh. Yang ini kan rasanya. Dan tidak boleh pakai makasih. Jadi salah satunya kita coba. Mungkin ini rasanya boleh. Jadi yang inilah. Ayam pedas kering, barbecue, ayam hell. Kita coba rasa-rasa lain dulu. Oke, ini troli ini kita letak di sini. Karena kalau kita bawa susah bikin. Sedapnya koko jelly. Ini selalu koko jelly ini selalu kita beli kalau kita balik ke Indonesia untuk oleh-oleh. Sedapnya. Keponakan saya di rumah tuh suka yang ini, koko jelly. Kita pilih counter yang ini karena nggak semua counter terima MyKasih. Nah, kalau counter sana kita harus bayar guna cash atau kredit card. Tunggu Cak tahu. Nak tanya orang tu lah yang tu boleh MyKasih tak? Nah. Ini untuk barang yang kita udah pilih, semua kita pilih yang boleh bayar pakai MyKasih atau MySara. Jadi kalaupun ada barang yang tidak lolos gitu ya, tidak boleh pakai IC atau KTP, jadi kita boleh kembalikan. Jadi jangan khawatir, kalian bilang aja nggak jadi beli gitu. Nah, itu pun ada Kopiko, harganya Rp3.29 atau berkisaran 15 sampai 20 ribu rupiah. Untuk yang paket plastik seperti itu ya, satu pack itulah. Nah, itu kalau kalian lihat orang-orang belanja pun banyak karena ini adalah cara apresiasi mereka kepada pemerintah mereka gitu ya, karena sudah diberi bantuan sangat berguna gitu, Rp100 per bulan. Dia jadi kalau nggak dipakai itu mubazir, walaupun memang setiap bulan dia akan, walaupun nggak dipakai setiap bulan tetap akan terkumpul gitu, diakumulatifkan ke bulan berikutnya. Tapi setiap tahun dia akan dikosongkan lagi. Jadi seperti waktu itu kita belanja di akhir tahun, jadi mau nggak mau duit yang ada di IC atau KTP itu harus kita kosongkan, habiskan, belanjakan semua daripada nanti hangus gitu. MyKasih ini
dah start tahun bila? Lepas. Oh, jadi baru 1 tahun. 1 tahun program dari pemerintah atau kerajaan Malaysia untuk warganya. Tapi sebelum tu nama dia lain rasanya. Dia dah ada dah lama dah. Asas Rahmah ke namanya dia? Bukan. Bukan ya? Sebelum ni ada dah, tapi sekarang tak dapat. Masuk Tashenggo pun pernah juga. Guna Tashenggo? Masuk dalam Tashenggo. Oh. Kita bolehlah beli apa-apa guna Tashenggo. Coki-coki Dia pun e-wallet. ada. Tapi saya nggak tahu nih, boleh pakai makasih nggak nih coki-coki? TF ini sama di kita, mungkin seperti Superindo atau Indo Grosir. Dia memang supermarket yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok harian gitulah. Bedanya mungkin di sini ada baju, ada untuk sandang gitu, bukan cuma pangan. Dan itu dan tiap nih tersedia banyak tersedia macam-macam di berbagai negeri di Malaysia. Jadi kalian mudah dijumpai kalau tiap ini. Kalau cari tempat-tempat di mana di mana negeri di Malaysia, dimanapun pasti ada TF. Kita mau bayar gitu. Oi, sampai 3. Lain-lain please. Nah, ini kalau kalian nggak bawa tas, kalian harus beli tas ini supaya nggak repot. Tapi harganya Belanda punya ada 133, 30. Kalau bahagi nggak boleh ke? hemat. Tapi kena buat 2 receipt lah. Aha, boleh. Kenapa? Bahagi sebab dia 100 dengan 133. Mas tuh? Kita buka pula kau ni. Ada tak yang tak boleh guna? Yang Yang mana? Itu? dan jajan tak masuk, yang ni saja masuk. Itu masuk ya? Ni masuk. Receipt kan tak masuk. Oh, receipt tak masuk. Ini tak boleh? Kita beli kat Tak boleh? tempat lain tak? Ini tadi kak. Tak ya? Satu situ, sana. Oke, jadi memang ada beberapa barang yang nggak boleh kita bayar pakai kasih. Nah, seperti barang ini, Citox, ini memang nggak boleh pakai kasih, jadi kita harus kembalikan. Sebetulnya boleh aja kita letak di counter tadi, tapi kita inisiatif harus kembalikan di sini. Sorry, kebangan ya. Oke, kita kembali. Ini kalau sabun-sabun seperti ini, nah ini boleh. Sabun-sabun cuci untuk baju, untuk mandi, seperti ini. Nah, ini boleh. Asalkan kalau kalian terjebak seperti ini, barcode seperti ya, sumbangan kode seperti ini, sumbangan asas rahmah, terima kasih. Yang tu semua tak Itu masuk. boleh ambil dan boleh pakai IC. Ini barang-barang ini seperti potato nih memang nggak boleh pakai MyKasih, jadi kita harus bayar asing, bayar sendiri pakai kredit card atau cash. Oke, sebelum ada MyKasih dan Mesara, biasanya orang tuh bayar di counter mesin seperti ini. Nah, jadi bisa bayar cash, bisa pakai e-money atau ini cash only. Nah, kalau yang e-money tuh ini yang credit card atau e-wallet. Dan nanti akan keluar receipt dari sini. Nah, kalian harus cop receipt-nya di counter abang ini. Nah, seperti ini kita harus cop. Terima kasih, lagi. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan belanja di tempat lain karena barang yang kita cari ya kita temui di PF ini. Jadi kita harus cari tempat lain. Kita akan pergi ke pasar Mini Marco yang ada di Sungai Besar juga, nggak jauh dari sini. Kita nak pakai sini batu angkat ke macam mana? Hah? Nak bawa ke sana ke nak sini je pasang angkat?
sini aja lah, kita angkat. Boleh tak? Tak payah deh, bawa aja lah. Cepatlah, cepatlah. Boleh lah, saya pegang sebelah. Sini. Ada beras tuh masuk sini. Tak payah, berat. Saya bawa. Beraslah. Okey, ada. Berat juga. Oke. Kita kembalikan trolleynya. Kita masukkan lagi supaya duit yang koin yang kita pakai keluar. Seperti ini. Kita ambil lagi. Ini boleh pakai berulang kali. Oke, sudah. Kita parkir jauh sekali di sana karena hari ini memang penuh orang Full. berbelanja, full. Dan, lihat parkiran dari sana sampai ujung sana tuh penuh. Oke. Ini dia barang yang kita beli tadi. Kita nggak beli banyak karena kita mau beli di kedai lain. Di PF ini kita beli beras, minyak, saus sambal, beberapa macam jajanan snack. Kalau yang ini kita tadi bayar sendiri. Listrik saya bayar sendiri karena nggak bisa pakai. Itu pun bayar sendiri, padahal dia ada tagging. Yang ini tak ada lah tadi. Oh, yang ini. Tagging. Ini tadi ada tagging Tapi dia My kata Kasih, mungkin tapi packaging baru. rupanya nggak boleh pakai IC atau My Kasih. Karena mungkin kata dia packaging dia baru ya. Yelah kot. Kot bar ada lain. Kita pun harus bayar sendiri nih. Oke. Kita pergi ke kedai yang satu lagi untuk beli barang yang kita mau. Oke guys, ini adalah kedai Marco, pasar mini Marco. Yang kita akan beli barang ke situ juga. Ada di sini pun parkir penuh, bukan hanya mobil tapi kereta pun penuh. Jadi kita parkir di sisi lain lah. Biasa kita kalau sayang, back, tahu ya? Biasa kalau kita pagi-pagi itu biasa ada orang jual makanan di sini, jajanan pasar lah kalau kita bilang. Oke. Nah, ini pun macam-macam barang ada di sini. Jadi kalian jangan khawatir, semua tersedia. Ini untuk apa? Ciskut. Buat kek. Ini seperti jajanan-jajanan pasar, kacang-kacangan. Mary. Juga ada di sini. Nah, ini kalau kita apa ya namanya? Saya pernah makan ini di kampung dulu. Saya lupa namanya. Ini brem kalau nggak salah. Dia macam kapur rasanya. Dia bikin serat di tenggorokan. Tuh, apa namanya? Siltox. Mana? Tuh. Nah, di sini pun ada obat nyamuk juga, obat nyamuk bakar, obat nyamuk elektrik, yang sempat pun ada. Baygon. Nah, ini. Tak apa-apa tah. Jangan lupa nanti beli rujak mbah nih, titik. Dah, jom. Jom. Ni baygon ni yang untuk ular, untuk cockroach. Baygon dia beracun. Bahaya. Nah, ini beras di sini pun ada. Tapi pilihannya nggak banyak lah seperti di TF. Minyak pun ada di sini. Biasa ada seperti Yupi ini, ada nyam-nyam. Saya nggak tahu nyam-nyam itu dari Indonesia atau dari mana. Kita banyak dijumpaikan di sana. Aspir, kopi-kopi, Indo Cafe, apa lagi ya? Ini banyak dijumpai. Kurma pun ada di sini dijual. Nah, rata-rata di sini produk yang di sini, oh ini larutan kaki 3 Cabadak. Ini
Biasa kalau demam, baik di Indonesia baik di sini pun sering. Nah, saya selalu beli ini untuk merendahkan panas dalam dan sama ampuhnya. Ini juga. Nah, enggak. Memang dari Blue Band. Jadi kalau di kita Blue Band, kalau di sini Planta. Nah, jadi dari satu merek yang sama, brand yang sama, tapi ketika sudah sampai Malaysia dia ganti jenama gitulah. Oh, beli. Maggi. Ini tepung-tepung nih. Tepung. Oh, beli. Ini mie sedap pun ada mie sedap. Ini mie di sini. Indomie saya nggak tahu di sini ada nggak. Pandan Mie sedap banyak di sini. Yang original pun ada. Ini nggak tahu di kita ada nggak sih yang rasa apa nih? Ayam crispy. Ini rasa soto. Banyak jenis mie instan di sini. Tapi yang terkenal adalah Maggi. Maggi ini kalau nggak salah brand dari Nak Sweden guna atau ori India. ke? Saya nggak tahu pasti lah. Oh, ada lah. Tapi oh. Timun. Aduh, lupa nak ambil Sayuran timun pun tadi. ada. Ini jamur. Kalau di sini namanya cendawan. Jenis cendawan tiram. Jamur tiram. Tahu pun ada di sini, tahu kulit di Malaysia. Tapi dia packingannya seperti ini. Nah, Ini kalau kita mungkin tahu apa Sumedang ya. Ini kalau digoreng enak. Dan tahu apa nih? Tahu putih juga ada di sini. nah. Tempe pun ada. Ini apa? Timun lupa nak ambil jap. Tunggu sini tahu. Kalau kalian cari tempe di sini pun ada. Dan dia packing yang kertas dengan daun pisang. Ukurannya segini-segini lah. Dia ukuran untuk sekali goreng. Ini ukuran untuk dipotong-potong, dibagi-bagi. Ini juga ada juga merek yang guna plastik, yang pakai plastik itu Pojis tempe. Dan kalian jangan apa namanya? Yang expect akan dapat ukuran tempe yang lebih besar dari ini, karena ini rasanya saya jumpa memang yang paling besar ini aja. Ini kuning juga ada. Sambil tempe dua. Kalau tahu udah ada di rumah. Ini adalah saya masih ada lah. Ihana. Oh. Marco ini salah satu minimarket tujuan utama juga untuk orang-orang Sungai Besar di Selangor. Oh, ini pun ada tempe juga. Ini. Saya nggak tahu apa bedanya yang ini dengan itu. Mungkin supplier dia lain, berbeda gitu aja. Ini lain supplier itu juga lain supplier. Cabai juga ada di sini, cabai rawit besar gini untuk Lombok ya. Satu ke? Tapi cabai yang pedas tuh warnanya seperti ini, oranye. Saya susah untuk cari yang cabai warna oranye seperti ini di Malaysia. Saya nggak tahu ada di mana yang jual cabai warna oranye seperti, karena rasanya pedas. Kita pakai 2 biji aja itu udah pedas. Ini cabai hijau. Nak tak tu? Cabai di sini kurang pedas teman-teman. Apa? Nak tak sini? Sini ada lah, dah ada. Dah jom. Dah. Susu Dutch Lady, kalau di kita namanya Christian Flag. Nah, sepertilah. Sebenarnya banyak produk-produk yang dari kilang yang sama, dari pabrik yang sama, dari produsen yang sama, tapi ketika
supply ke banyak negara gitu ya. Nah, itu akan jadi apa? Ganti merek gitu. Oke, kita belanja ini aja teman-teman. Saatnya bayar. Ambil telur. Telur. Yang satu apa? Satu papan. Satu papan lah. Satu papan tu mana tu? Ni. Ini harga telur di sini. Saya nggak tahu grade apa tapi bagus. Oke teman-teman, ini belanjaan kita di pasar minimarket. Nah sekarang kita akan lanjut pergi ke laundry, karena kita tadi sebelum pergi ke market, ke supermarket pasaraya, kita taruh cucian untuk di laundry dulu. Dan sekarang mungkin sudah selesai, jadi kita mau ambil pakaian yang sudah kita cuci. Dan setelah itu kita akan pergi ke Belakang tu. pasar untuk beli rujak. Oke guys, kita beli rujak dulu. Cuaca sore ini panas banget, padahal udah pukul 5. Seperti biasa ramai betul. Kita rujak versi Malaysia. Nggak ada. Tak rojak 3? Ini namanya Rejim Rujak. Nama orangnya Rejim Rujak. Kalian boleh pesanan, penahanan. Ini namanya rujak apa kak? Rujak apa namanya? Apa tadi ni? Bawang. Oh tak ada, bawang. Cuci bawang. Rujak bawang. Oh. Cuci udang, cuci bawang, tahu. Bawang ni. Ada Isi macam-macam lah. RM1. Jap. Ada tak ya? Isi dia. Ada telur, ada Alah. gorengan. Kau tak ada lah. Enak tuh kuahnya ini. Kuah kacang. Dia nggak pedas tapi enak. Tak cukup. Tak ada RM1. Sen pun tak cukup ni. Nanti nak kembali. Tak, kalau ada RM1 senang. Nah, untuk harga satu ininya RM7. Ada macam-macam, ada rujak biasa, Kasih. rujak mie rebus, Jom. mie goreng, cendol. Jom. Ini rujak biasa RM7, murah. Oke. Kita belinya. 7 lah. RM7 itu tuh. Beli air yang belum kita minum. Macam ni. Keladi nak air keladi. Keladi boleh? Keladi sedap tak? Atau blackcurrant yogurt? Nas nanas? Koktail tu? Cabaan. Currant yogurt. Nah, blackcurrant yogurt satu. Ini ada jenis banyak seger. Ikat tepi. Itu sosial media mereka. Kalian jangan salah loh, kalau bisnis minuman herbal langsung di Malaysia itu tak harus manis. Konsepnya tuh berjuta-juta ya, atau RM1.000.
apalagi kalau bulan puasa begini, jualan ais tuh udah paling laris, paling betul. Oh, ada info terbaru. Kat sini ada food bank. Contoh kat apa? Dia makanan tak habis. Dia akan selalu buka satu kemah. Nanti dia bagi je. Sumbangkan? Bermakan? Nanti orang berbuka kat situ lah kebanyakan. Oh. Makanan tak habis Dia tu macam dari peniaga save ni lah makanan, kan? Kalau yang nak menyumbang, nanti orang ramai lah. Biasa petang-petang. Itu dia. Petang-petang biasa ramai. Biasa Yang seperti yang tak kita cukup. bilang di vlog sebelum ini, kalau kita datang sore hari tu menjelang pas berbuka itu, kita kan biasa kan dapat derma atau makanan gratis gitu ya. Jadi siapa yang tak ada duit nak buka puasa boleh datang nanti. Menjelang maghrib lah, tapi InsyaAllah ada yang bagi, ada kemah. itu dia. Pemirsa, teman-teman saya kepada semua, kita rasa kita jemput pada kita di Bandara Internasional Soekarno Hatta atau Kampung Zakat Fitrah yang namanya anda boleh gunakan Zakat Fitrah. Oke guys, itu aja vlog kita sore ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Ciao. Kedua, masjid dan berjemaah